Saya berterima kasih kembali pejuang-pejuang saya yang hebat nih yang duduk di sebelah saya, sudah memperjuangkan saya hingga hari ini. Saya sudah sekarang bisa kembali dengan kepercayaan diri saya, alhamdulillah. Itu yang ini, dan saya dari kementerian juga alhamdulillah sudah sangat-sangat atensi, perhatian sekali dengan kasus saya ini. Ini pertama kali terjadi se-Indonesia. Jadi kenapa dari kementerian juga atensi dengan para PH saya juga di sini, kenapa mereka atensi, karena ini pertama kali terjadi kasus ini se-Indonesia. Bahwa bermula bahwa ini kan ada tanah di sebagai pola Dusun Karangbucu ya, Labu Api di sana itu seluas kurang lebih 37 are di sana itu. Nah, di mana tanah ini menurut Pemda Lombok Barat ini diklaim sebagai aset daripada pemerintah. Kemudian tanah ini diajukan permohonan sertifikat oleh kepala desa melalui program PDSL di sana itu kan, dimohonkan atas nama desa. Kemudian terbitlah sertifikat atas nama kepala desa sendiri, bukan desa. Pada saat itu keberatanlah masyarakat desa bagi pola keberatan ke BPN. Akhirnya kepala desa ini melepaskan haknya secara tertulis di kantor pertanahan Kabupaten Lombok Barat, sehingga sertifikat atas nama kepala desa ini Amir Amrain Putra ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan dicap, dilepaskan haknya. Di kemudian hari muncullah seseorang yang mengaku memiliki hak atas tanah ini kan, mengklaim, yaitu Iwayan Budiase dan kawan-kawan ini. Dia mengaku memilih hak berdasarkan salah satu land reform, di mana land reform ini tidak jelas nomor, tidak jelas tanggalnya. Kemudian singkatnya Iwayan Budiase ini menggugat Amir Amrain Putra yang sudah melepaskan sertifikatnya ini. Digugatlah oleh Iwayan Budiase dan kawan-kawan, di mana BPN ini posisinya sebagai turut tergugat saat itu, turut tergugat. Ketika berproses, ini masuk dalam perkara nomor 27 tahun 2020 ya. Nah, ketika berproses, Kepala BPN Lombok Barat ini menunjuklah kasih sengketa ini, yaitu terdakwa dari Baik Mahyuniati Fitria ini untuk mewakili kepentingan BPN sebagai turut tergugat di sana. Ada beberapa hal sehingga Baik Mahyuniati ini tidak mendaftarkan kuasa dan tidak datang bersidang pengadilan. Yang jadi pertimbangannya pertama, ada beberapa perkara di PT-UN di mana di sana itu ada produknya yang harus dipertahankan oleh BPN di sana. Terus yang kedua, ini kan sertifikat ini sudah dilepaskan haknya. Tadi secara hukum tidak ada kewajiban dia untuk menghadiri itu. Nah, justru akan berbahaya ketika BPN ini hadir, turut membuat kesepakatan di sana itu, turut menyerahkan itu aset, sementara dia tahu bahwa aset ini sudah dilepaskan. Nah, itu pertimbangannya kan. Nah, kemudian Baik Mahyuniati ini kan didakwa secara bersama-sama dengan kepala desa ini kan, menghilangkan aset pemerintah kan, begitu, menghilangkan aset pemerintah dengan dakwaan yaitu pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor gitu kan. Dia memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi, dan penyalahgunaan jabatan ya, kewenangan dalam jabatan pasal 3 dijuntuh dengan pasal 55 KUHP. Nah, di dalam dakwaan kawan-kawan dari jaksa penuntut umum ini, uraian dakwaan di situ tuh kami membaca dengan teliti, dengan seksama uraian dakwaan itu hanya satu yang disoroti di sana itu, bahwa dengan tidak didaftarnya surat kuasa itu dan tidak menghadiri persidangan itu, maka BPN kehilangan hak jawab,
sehingga dianggaplah secara bersama-sama itu dakwaannya. Selanjutnya ini perkara yang diperkarakan oleh IWB dan kawan-kawan ini kan tidak berakhir dengan putusan. Mereka ini berakhir dengan perdamaian hingga dibuatkan akte banding di sana kan. Nah, di dalam perdamaian itu Baik Mahyuniati ini tidak pernah ikut bertanda-tangan, gitu kan? Tidak pernah ikut bermediasi segala macam, ya kan? Karena ini memang perdamaian. Jadi walaupun dia akan datang untuk menghadiri persidangan, memberikan hak jawabnya, tapi itu tidak bisa akan menghalangi para pihak yang bersengketa untuk berdamai. Karena posisinya ini sebagai turut tergugat kan. Jadi turut tergugat itu hanya diminta patuh dan taat terhadap putusan, apapun putusannya itu. Nah, karena ini kan bukan putusan juga, bentuknya ini perdamaian, sehingga itu akte banding. Nah, itulah yang kita coba yakinkan ke majelis hakim bahwa posisi turut tergugat itu tidak ada kewajiban secara hukum untuk turut bertanggung jawab, karena dia bukan yang menguasai barang. Terus kedua juga bahwa sertifikat di sana itu tidak ada produk yang dia akan pertahankan gitu, kecuali di PT UFM. Nah, dalam tuntutan kan kita membaca juga dari termat tuntutan daripada jaksa penuntut umum, di mana di dalam dakwaan primer, dakwaan pasal 2 ayat 1 itu memang kawan-kawan di jaksa itu tidak mampu membuktikan itu, sehingga dengan tegas juga dia menyampaikan di situ bahwa tidak terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 itu, sehingga yang bersangkutan harus dibebaskan dari dakwaan itu. Kemudian masuk ke dakwaan subsidiar. Dakwaan subsidiar ini tentang kewenangan dalam jabatan. Kewenangan dalam jabatan. Nah, itu pun kewenangan dalam jabatan itu hanya berkisar antara tidak mendaftarkan surat kuasa dan tidak menghadiri persidangan, itu aja. Itu dianggap penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan. Padahal kan secara administratif itu adalah terkait dengan undang-undang ASN kan, tentang peraturan kepala BPN itu hanya apabila seorang bawahan tidak menjalankan perintah atasan yang tidak berdampak apapun di sana, itu dia hanya boleh diberikan sanksi administratif, itu baik teguran, lisan, bahkan bisa PTDH kalau dampaknya itu berat. Sehingga hal-hal itu juga disampaikan dengan kita menghadirkan beberapa orang saksi. Dari seluruh saksi yang dihadirkan oleh jaksa, tidak ada satupun saksi-saksi inti yang mengenal dengan terdakwa ini, dengan Baik Mahyuniati saat itu kan, tidak ada yang mengenal dan tidak ada komunikasi apapun, sehingga 55 itu juga, pasal 55 itu runtuh sudah di situ. Artinya tidak ada pemufakatan, tidak pernah bertemu, tidak pernah ada pemberian apapun di sana, tidak ada sama sekali. Ya. Bahkan pelapor pun menyatakan ini fakta persidangan di dalam kesaksiannya, di dalam persidangan pelapor itu dari bagian aset sana menyatakan saya tidak pernah melaporkan Baik Mahyuniati ini. Itu fakta persidangan yang saya laporkan ini. Saya pun jadi heran kenapa dia yang ada di sini. Bahkan dia ini orang baik, dia yang selalu membantu Pemkab bagian aset untuk mengamankan aset-aset yang ada di Perintah Barat. Nah, itu yang disampaikan oleh saksi pelapor waktu itu kan, bagian aset. Nah, begitu juga dengan saksi-saksi yang lain, dan kita juga menghadirkan waktu itu ahli pertanahan dari Kementerian BPN, terus ahli perhitungan kerugian negara itu dari mantan ketua BPK yang kita hadirkan, dan ahli pidana yang kita hadirkan dari UNRA saat itu. Di sana itu kita ingin membedah bagaimana sih kerugian negara itu. Kerugian negara itu harus nyata menurut ahli itu. Nah, sementara kalau
disampaikan oleh rekan-rekan kita dari jaksa itu kan hanya perkiraan saja. Terhadap tuntutan ini kami melakukan pembelaan tentunya kan. Nah, kami sampaikan, kami paparkan, walaupun dikatakan tidak terbukti pasal 2 itu kan dia menuduh adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Nah, kita cek apakah ketidakhadiran itu dalam perkara perdata sebagai turut tergugat sebagai kuasa dari BPN itu merupakan perbuatan pidana. Ternyata itu bukan merupakan perbuatan pidana karena ahli mengatakan harus ada azas legalitas ya. Azas legalitas itu harus ada aturan yang melarang apakah orang tidak hadir sebagai kedudukan turut tergugat dalam perkara perdata itu bisa dipidana. Tentunya tidak kan. Nah, kemudian dijelaskan juga pada ahli itu merupakan ranah administrasi yang bisa diproses melalui APIP di institusinya. Oke, clear pasal 2 tidak terbukti. Sekarang pasal 3. Nah, dikatakan menyalahgunakan kewenangan ya, yang menyebabkan kerugian negara atau perekonomian negara. Kita sisir sebagai kepala seksi sengketa, kemudian dia tidak terkait dengan penerbitan sertifikat. Alur sertifikat sudah dijelaskan sama saksi di luar daripada kewenangan. Ya. Kemudian yang kedua, ketidakhadiran dalam perkara perdata itu merupakan hak ya. Tidak hadir orang itu berhak bukan berkewajiban. Nah, kalaupun tidak hadir sanksinya administrasi, tidak ada ketentuan pidana. Berapa ratus orang akan dipidana kalau memang tidak hadir dalam perkara perdata bisa dipidana. Nah, akhirnya ternyata hakim juga sependapat dengan kita karena memang tidak ada fakta. Pasal 55 khususnya syarat dikenakan pasal 55 apabila ada fakta bahwa terdakwa satu dan terdakwa lainnya ada kesepakatan. Ya. Kita tanya apakah terdakwa Amir Amrain pernah meminta atau sepakat menyuruh baik Manianti tidak hadir? Tidak saling mengenal. Begitu juga dengan Majdi Ashar. Ya, sehingga tuduhan pasal 55 itu tidak bisa dibuktikan, tidak terbukti. Bahkan saya di dalam persidangan saya tidak tahan, Pak. Ini kriminalisasi sama ahli. Saya tanya saudara ahli, saudara tidak menemukan perbuatan melawan hukum, tidak menemukan penyalahgunaan kewenangan. Apakah ini termasuk kriminalisasi? Saya tidak sabar. Memang kriminalisasi kalau menurut kita kan, gitu. Nah, akhirnya hakim sependapat bahwa tidak terbukti apa yang didakwakan dan dituntut oleh jaksa baik pasal 2 ayat 1 untuk pasal 55 maupun pasal 3 untuk pasal 55. Makanya saya dalam kesempatan ini terima kasih kepada rekan-rekan tim kami ya yang secara gigih kita bekerja sama untuk bagaimana kita mengungkap fakta yang sebenarnya. Jadi tahanan kota yang disandang oleh Bayi Yuniati ini adalah sudah dieksekusi dan sekarang sudah bebas. Nah, sesuai dengan berita acara pelaksanaan perintah mengeluarkan dari tahanan. Mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang tak terhingga ya, pertama kepada keluarga, suami, dan yang para tim pengacara saya yang hebat-hebat, yang luar biasa sampai hari ini. Dari awal meskipun kami di belakang layar kami sudah ada kerikil-kerikilnya lah, udah biasa ya, kita sudah debat begini, tapi alhamdulillah beliau semua ini sangat-sangat luar biasa mendampingi saya hingga hari ini. Saya masih
bisa bernapas lega ya, bernapas lega karena saya sangat dengan putusan hakim ini saya juga apresiasi dengan putusan hakim ini dibalik dari fakta persidangan ya, data keadilan itu jangan berpihak ya, dan kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Itu saya sudah dari awal saya sudah meyakinkan itu kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri, meskipun di perjalanannya sangat rumit ya, mau diceritakan dari awal sudah tidak tega lagi gitu kalau mau ngomong gitu, udah berurai air mata kembali. Jadi saya berterima kasih kembali pejuang-pejuang saya hebat nih yang duduk di sebelah saya, sudah memperjuangkan saya hingga hari ini. Saya sudah sekarang bisa kembali dengan kepercayaan diri saya, alhamdulillah. Itu yang ini, dan saya dari kementerian juga alhamdulillah sudah sangat-sangat atensi, perhatian sekali dengan kasus saya ini. Ini pertama kali terjadi se-Indonesia. Jadi kenapa dari kementerian juga atensi dengan para PH saya juga di sini, kenapa mereka atensi, karena ini pertama kali terjadi kasus ini se-Indonesia. Pertama kali dengan case saya menjadi tidak hadiran itu maksudnya jadi tersangka